Oke, ini ada bagian yang pecah ya. Ada bagian yang pecah itu dua titik. Area pertama sini, titik keduanya ini. Nah, ini belakangnya sudah saya lem Korea, jadi saya nggak pakai solder enggak supaya lebih cepat ya. Sama bubuk serbuk kayu. Tapi kalau teman-teman mau pakai maaf, desolder itu juga lebih bagus sih sebenarnya. Cuman kan caranya agak lama. Terus kadang-kadang pada area sambungannya ini dia nggak bisa apa itu press. Maksudnya press itu mesti kadang-kadang kalau kita nggak teliti dia itu kadang-kadang naik sebelah itu loh. Jadi sebelum dilem serbaguna benar-benar pastikan ini kanan kirinya ini sudah press, baru kemudian kita tuangi lem Korea, terus serbuk kayu. Kalau saya pakai serbuk kayu ya yang lembut seperti gini. Kalau dulu pakai apa itu namanya bekas anu rokok ya, abunya rokok, tapi itu kurang efektif menurut saya, kurang kuat, jadi pakai serbuk kayu. Kemudian setelah selesai seperti gini langsung kita sanding gitu. Kalau saya makanya jarang pakai dempul, jarang sekali pakai dempul. Kalau enggak memang dasar apa itu namanya lubaknya atau area yang lukanya dalam ya, kemudian kita sanding. Kalau saya pakai grit 240, tergantung skenario. Kalau misalkan skenario nya pecahnya parah, terus sudah samping, jarak antara media yang kanan sama yang kiri ini terlalu tinggi ya, di amplas 100 dulu, grit 100 nggak apa-apa. Tapi kalau cuma begini aja pakai 240 sudah cukup. Kemudian kita tuangi lem lagi pada bagian permukaannya untuk menyamakan rata, atau untuk menaikkan permukaan ya, permukaan yang cekung dia. Udah, diamkan. Yang area sini kita cek lagi. Ini tadi sudah rata sebenarnya, cuman tetap kita isi pori-porinya supaya ini nanti lebih apa itu namanya, lebih yakin ya kalau dia sudah terisi itu. Ini hanya pada area sini yang pecah, lainnya masih mulus. Terus area yang gores ini langsung kita sikat juga bisa. Nah, seperti ini dibuat agak lebar sedikit supaya natnya enggak untuk mencuri nat ya, supaya natnya masih tetap kelihatan seperti ori. Jadi saya jarang menggunakan dempul, itu jarang banget. Kalau sudah menggunakan dempul, mau nggak mau kan harus pakai epoksi lagi, nunggu besok ngecatnya ya nggak cepat jadi duit, rugi di waktu kita. Udah gini aja. Ini ada beberapa titik kecil-kecil yang lubangnya terlalu dalam, kita tutup dengan lem Korea. Kita tambahin lagi. Usahakan permukaannya tepat tetesannya supaya dia nggak lari kemana-mana ya, nggak lari kemana-mana, itu tepat pada area yang cekung. Kemudian kita sender lagi. Dah, caranya seperti itu. Nah ini. Nanti baru kita balan dengan amplas langsung 600 bisa, atau 400 dulu kemudian 600 juga bisa. Oke, nah ini cukup. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelanjutan video dari video yang tadi ya. Sebenarnya tadi itu aku ngedit langsung ku upload. Rencananya malam ini, kalau sampai nanti ku upload, kalau enggak ya malam besok ya. Jadi sore tadi setelah kita sanding dengan amplas grid 600, karena permintaan warnanya ini lem green Kawasaki atau hijau Kawasaki itu ya. Jadi ini aku main dasar silver. Main dasarnya silver. Misalkan main dasar putih bagaimana Mas? Ya bisa. Terus untuk lem green Kawasaki-nya itu memang sedikit beda dengan yang lem green Kawasaki standar ya. Jadi ada permainan sedikit tambahan warna. Nah di sini teman-teman akan tak kasih rumusnya. Misalkan ketemu dengan warna yang permintaan warna seperti gini ya, seperti gini. Untuk membuat warna seperti halnya yang tadi saya tampilkan slide-nya ini ya, itu caranya cukup sederhana. Basicnya, misalkan teman-teman ini nggak ada basic ngoplos, terus pengen beli cat jadi ya, pengen beli cat jadi kan biasanya cuma kita bisa ngomong lem green Kawasaki misalkan ya. Kalau online lem green Kawasaki dengan warna hijau solidnya Kawasaki, entah itu PU atau NC. Misalkan NC teman-teman ya pakai semua NC, kalau PU ya semua PU. Jadi hijaunya Kawasaki yang metalik itu, ini aku nggak ada, kebetulan nggak ada katalognya ya.
Jadi hijau lem greennya Kawasaki yang pakai lembayung gold itu dicampur dengan hijaunya solidnya Kawasaki. Untuk perbandingannya paling itu selera. Kalau ini tadi aku pakai perbandingan anggaplah 2:1. Jadi lem green yang pearlnya atau yang metaliknya lembayung ini 2. Terus untuk apa itu namanya hijau solidnya Kawasaki itu 1 perbandingan. Untuk jadi warnanya seperti gini. Ini sudah mirip dengan warna yang ada pada video. Tinggal nanti gelap terangnya itu kan di kamera aja ya. Itu kan sebenarnya juga melalui proses editing kalau kulihat di akun TikToknya. Jadi sederhananya seperti itu. Tapi misalkan teman-teman mulai dari misalkan mau buat bahan sendiri, ngoplos sendiri ya oleh tukang ngoplos ya mesti pahami lah. Yang dimainkan kan pearl gold, terus Mugello, ambe hijau telek kebo kan jadi lem Kawasaki. Dan untuk solidnya paling nambahi apa itu namanya kuning solid, yellow lemon ditambah dengan hijau sedikit, hijau sedikit, putih sedikit, itu sudah jadi warna seperti gini. Misalkan tinta loh ya. Jadi pearl gold, Mugello atau hijau telek kebo itu loh yang untuk membuat warna hijau Mugello. Terus yellow lemon ditambah dengan putihnya sedikit aja. Jadinya sudah seperti gini. Tapi kalau teman-teman mau buat warna yang sederhana, nggak mau ribet-ribet ngoplos, ya beli aja di online cat lem green Kawasaki, kemudian dioplos dengan warna solid hijaunya Kawasaki. Ini tadi aku pakai tintanya ST dan ada beberapa tinta gelap no brand sebagian ya. Jadi golden pearl, terus candy green, sama Mugello ditambahi dengan putih sedikit, tadi putih solid, sama yellow lemonnya agak banyak sedikit. Jadinya seperti gini. Warnanya seger, lebih soft dibanding dengan warna Kawasaki yang apa itu namanya yang lem green Kawasaki. Terus ini tadi aku ngoplosnya aku banyak sekalian, takutnya kurang, kemungkinan 300 ml yang belum adukan, kita bagi 2 aja. Yang ini nanti kita buat tembakan pertama, simpen dulu untuk backingan aja, karena apa itu namanya Scoopy yang baru ini bodinya luas. Memang kelihatannya motornya kecil, tapi banyak bodi ABS nya daripada bodi kasarnya. Itu ya. Teman-teman paham ya, untuk motor seperti gini caranya gampang banget. Kalau misalkan adanya cat NC di pasar di sekitaran teman-teman, beli aja NC yang hijau Kawasaki, tambah dengan hijau solidnya Kawasaki, dah jadi itu. Oke, kurang encer. Untuk dasar putih bisa, silver bisa, tapi kalau yang cepat ngangkat kayaknya ya silver mungkin, atau putih. Kalau misalkan medianya memang memerlukan epoksi, mendingan ya pakai epoksi yang warna putih supaya nggak nambah-nambah warna dasar lagi ya, supaya untuk mengurangi lapisan tebal gitu. Oke, untuk warna silver tadi memang aku nggak sempat ngerekam karena di sini pas jam-jam sibuk mendekati adzan maghrib ya. Terus situasi dan kondisi di tempat saya juga pas lagi rame, jadi HP ya pas dicas, jadi nggak bisa ngerekam sampai yang proses selesai. Untuk area yang tadi kita sambung, yang terdapat bagian apa itu namanya pecahnya tadi, kita dasar sedikit dengan warna dasar hitam solid ya, untuk ngikat aja, kemudian baru ditimpa silver itu supaya silvernya enggak rawan keriting pada area sambungan. Jadi nggak pakai epoksi itu teman aku, supaya untuk mempercepat proses pekerjaan. Tapi kalau misalkan pakai dasar epoksi ya bisa, cuman ya agak tebal sedikit nanti akhirnya cat atasnya loh ya. Mana yang seperganku? Oke, yes. Tinggal ini nanti kamera mungkin saya percepat, kita sambil sedikit nanti bahas apa itu namanya clear bolong di proses pengclearan ya. Kalau aplikasi ya kurang lebih sama aja aplikasi. Kalau catnya seperti gini, nembaknya bertahap, jangan langsung tebal karena ini ada partikelnya kan. Tapi kalau solid ya teman-teman mungkin bisa setelannya bisa dibuat agak tebal sedikit atau dibuat boros sedikit bisa. Tapi kalau warna metalik cukup 1,5 kalau aku pakai 0110 ya, bukaan kerannya.
Oke, untuk proses tembak seperti biasa aku main ini 2 layer sudah cepat tutup karena dasarnya silver ya. Kalau mungkin dasarnya abu-abu epoxy yo agak lama. Terus karena partikelnya ya, partikel dasar silvernya kan bantu ngeflash juga. Kalau dasarnya putih mungkin 2 layer juga cukup. Terus catnya ya wis koyok-koyok candy gitu loh catnya. Jadi dasarnya memang harus rapi dulu. Oke, hasil warna tembaknya seperti gini. Press ternyata sisanya cuma sedikit aja ya, dari 300 ml aduan. Sisanya sedikit aja. Jadi dasarnya silver yang enak, lek dasarnya putih ya enak juga. Lek dasarnya epoxy abu-abu ya agak lama. Ini sebenarnya lebih soft. Soft ya seperti kayak yang video, kayak stiker. Ada kan stiker yang model warna lem green Kawasaki tapi yang cerah. Bukan yang orisinil Kawasaki, bukan loh ya. Ini soft. Lembayunya juga tetap masih kelihatan. Oke, ini sudah kurang lebih 1 jam baru kita naik aplikasi Clear Coat. Sambil kita nanti ngomongin clear bolong ya. Bolong-bolong seperti halnya yang nanti videonya contohnya ada. Itu masalahnya apa? Di sini kita akan berbagi pengalaman clear bopeng itu penyebabnya apa. Ini sambil ngetap kompresor. Ada sebulan lebih nggak ngutap. Ya lebih sebulan. Ya paling sekitaran 3 bulan lah nggak ngutap. Tuh ngumpul segitu airnya tuh paling juga ada kalau 1 liter. Belum yang sini, ini belum selesai masih ngetapnya. Sangke rajinnya ngetap, yang ini segini, yang ini yang lebih banyak nih. Nah ini ngetap. Oke, 21 clearnya HS 2100 ya. Ini tadi kelupaan ngerekam aku gara-gara ini loh, ngetap ini. Terus lupa ngerekam apa itu on off kamera. Ngetap kompresor ya. Sampai sebegitu ya airnya. Itu banyak itu juga bawah kolong. Emang lama nggak nggak ditap. Oke, untuk thinner kita pakai PU yang extra slow untuk malam hari tapi sedikit aja. Karena ini nanti pengaruhnya juga pada kejadian bopeng. Kalau tinernya nggak rekomen, terus cuacanya nggak ideal, siang hari ataupun malam hari, siang hari yang terik atau malam hari, itu resiko terjadi masalah seperti itu juga. Karena semakin bagus thinner, kandungan airnya semakin sedikit gitu. Kalau thinner jelek, kandungan airnya semakin banyak. Kalau kandungan airnya semakin banyak, resiko untuk terjadi masalah bopeng bisa, apalagi ditambah dengan apa itu namanya tekanannya nggak stabil ya, tekanan udara nggak stabil, drop di dalam kompresornya, akhirnya partikel air nggak homogen lagi dengan udara ya, kecampur thinner, akhirnya bisa juga menimbulkan masalah bopeng. Maklum konten kreator tunggal, jadi ini apa-apa dewi, kamera dewi, di bintang-bintang film dhewe ya toh, ditembak-tembak dhewe, lek nek trouble ya mumet-mumet dhewe. Tapi bayaran dipek dhewe ya ora. Iki wis wayahe ganti RPS ini. RPS iki pokok aku selama saya kena digawe ada tulisannya, terus dalamnya masih apa itu namanya, pokoknya kita pembersih aja ya. Aman wis, panggah sesdor. Ini tadi aku siang nembak 1 unit NMAX, motor ada di dalam. Jadi jam berapa ya tadi ya? Setengah 11 tuh sudah selesai. Jam 11 sudah selesai, setengah jam. Terus siang lanjut masang rotoli motor Scoopy, lanjut lagi gas pekerjaan yang ini. Jadi sehari 2 motor. Oke? Langsung gas door. Oke, sekarang kita akan bahas masalah clear bopeng. Apa-apa yang perlu diperhatikan untuk mencegah terjadinya resiko clearnya itu bolong-bolong ya, bolong-bolong kawah. Pertama adalah perlakuan media. Jadi medianya itu benar-benar diingati, dicek. Ketika sudah habis nembak, dirasa catnya ini sudah mantap selesai, terus partikelnya juga bagus, permukaan konturnya juga bagus, sudah taruh, nggak usah dipegang-pegang. Usahakan di tempat yang aman. Siapa tahu kan biasanya ada debu kompon atau apa, itu juga bisa mengakibatkan masalah bopeng, tapi bopengnya bopeng berminyak ya. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah kita cek kompresor kita, mulai dari kita
tap dulu. Siapa tahu itu banyak air seperti halnya punya saya tadi ya, banyak air atau enggak. Berikutnya kalau memang sudah ditap selesai beres, terus sedikit tambahan untuk kompresor yang rawan terjadi bopeng itu biasanya kalau dulu itu aku kompresor yang itu loh, penggeraknya pakai oli. Jadinya kadang-kadang oli itu naik ke atas, itu juga bisa menimbulkan masalah berminyak, itu berminyak parah, itu parah banget. Tapi kalau untuk bopeng cuma titik-titik seperti halnya contoh video yang tadi teman-teman kirim ke tempat saya, ada dua teman ya, dua teman dari Riau sama dari mana tadi tuh. Itu bopengnya itu bopeng air kalau saya amati. Jadi setelah kompresor ini kita tap, kita bersih airnya, kemudian cek selangnya. Kalau memang selang terlalu kecil, itu juga bisa mengakibatkan masalah bopeng. Karena apa? Tekanan air yang nggak stabil, banyak hambatan. Jadi yang awalnya itu udara itu homogen dengan air sudah nyampur jadi satu ya, sudah nyampur jadi satu. Karena banyak hambatan, biasanya keluar itu malah percikan-percikan air. Teman-teman bisa mungkin menjumpai ketika selangnya pakai selang bangunan yang bening, itu akan kelihatan banget. Karena apa? Diameter dalamnya kecil. Jadi selangnya usahakan minimal diameternya itu 8. Cari merek Hako diameter 8. Terus jangan terlalu panjang-panjang. Lebih baik lagi kalau diameter dalamnya itu lebih besar. Diameter dalam loh ya, bukan diameter luar. Diameter luarnya itu 8 atau 10 mili. Coba cek di pusat spray kan ada. Terus berikutnya setelah selangnya dicek enggak terlalu kecil, sudah pakai selang besar misalkan, waktu nembaknya bagaimana? Selangnya kejemur panas enggak? Biasanya kalau kejemur banyak panas itu juga akan dia ketika udara yang keluar dari kompresor itu sudah padat campur dengan air dan udara yang jadi homogen ya. Ketika kena panas ada penurunan kenaikan suhu, biasanya itu juga akan dia kembali menjadi partikel air lagi. Memang sekilas gak kelihatan ditembak, tapi nanti kalau sudah kering dia akan muncul. Itu yang sering, apalagi kalau nembaknya terik terus tekanan anginnya pas kurang, sudah. Kalau sudah dicek selang terus hambatan sudah diselesaikan, kejemur juga enggak. Berikutnya adalah panjang ya, panjangnya jangan terlalu panjang-panjang, ideal tuh ya 10 meter lah. Kalau aku cuma pakai 5 meter aja. Berikutnya adalah hambatan. Kalau tentang hambatan ini biasanya itu kalau saya ya, jangan terlalu banyak hambatan. Biasanya pakai filter yang tempel lah, yang apa untuk nyaring air, itu sebenarnya malah masalah, itu masalah besar, rawan terjadi masalah bopeng atau air turun yang nggak kedetek ketika nembak, munculnya berakhir biasanya seperti itu. Parahnya dia langsung mercik itu parahnya seperti itu. Teman-teman mungkin bisa ngamati ketika di koplernya itu bocor sedikit, itu akan muncul air. Tapi kalau koplernya ditembak tetap nggak akan muncul air. Berarti kan hambatan celah sedikit itu atau jalur yang sempit, dia juga akan menghasilkan air. Sederhananya ngono ya, wes cara ngomong gampangnya seperti gitu. Terus berikutnya yang ketiga adalah tentang clear dan thinner. Seperti halnya yang tadi saya jelaskan, adalah thinnernya cek dulu. Thinnernya bener-bener PU, tapi PU ini kadang-kadang yang menjengkelkan. Ada yang dia bisa ketika kita di suhu yang nggak tepat, itu kandungan airnya kadang-kadang juga muncul. Tapi itu jarang terjadi. Terus jangan terlalu encer-encer. Kalau banyak thinner, resiko untuk campuran air yang di thinner itu nanti bisa mungkin lagi dengan air yang terdapat pada kompresor. Akhirnya muncul masalah itu juga bisa. Ini sejauh pengamatan yang saya yang saya jalani ya, masalahnya gitu. Terus berikutnya perlakuan clear coatnya nembaknya jangan digower langsung der. Biasanya kalau memang suhu rawan atau clearnya itu aku baru adaptasi ya, biasanya itu setelah lapis pertama tebel itu tetap kutiup-tiup dulu, enggak langsung ditembak geber, enggak, meskipun sama-sama mode one visit ya. Maksudnya one visit itu jedanya enggak terlalu jauh gitu. Teman-teman bisa mungkin coba praktek ketika ketemu thinner clear coat 41, terus yang house thinner itu butuh perlakuan thinner yang banyak, terus teman-teman tembak gober langsung gitu, biasanya akan muncul masalah seperti itu. Atau mungkin drop angin ketika nembak kompresornya enggak bisa nyupport spray-nya ya, drop di tengah-tengah, jadi kan tekanan udaranya kan turun, akhirnya itu juga bisa menimbulkan masalah seperti itu tadi bopeng. Selain daripada halnya tadi yang saya jelaskan di pertama tentang perlakuan media ya, biasanya kompon itu juga masalah gitu. Terus sama ketika mendapati clear baru, jangan langsung coba geber langsung tebel, jangan.
adaptasi dulu. Kalau misalkan 1-2 panel digeber bisa ya lanjut, tapi kalau dicoba geber basah langsung ternyata timbul ya pada masalah. Tapi biasanya ada juga karakter clear yang digeber muncul sebentar, habis itu dia nanti mau lumer lagi kembali lagi, ada juga clear seperti itu. Tapi kalau seperti halnya 2 teman itu, aku curiganya itu tetap air itu, air naik. Ada yang kecolongan, entah di mana mesti ada yang kecolongan tuh. Oke, hasil warna tembaknya seperti gini. Enggak ku masuk terlanjur di kancing soalnya. Hasil tembak seperti gini, nanti kita lihat ya besok pagi. Susunan tempatnya seperti gini. Oke, untuk hasil tembak kita tadi malam seperti gini. Hasil tembaknya ya. Tadi malam. Jadi hari ini di sini jam 9, ini rencana langsung kita pasangin aja. Untuk insiden kayak minim. Insiden minim ya. Ada kotor tuh di mana nih? Kotor. Nah ini kotor sedikit. Nah ini nanti dipoles saja pada area situ. Kalau meler nggak ada. Yang insiden lagi yang kedua, tadi pagi kulihat, maaf tadi malam tak lihat. Oh ini sebelah sini. Nah, ini agak mau meler itu yang area samping ya. Itu nanti kita poles area situ wes aman. Jadi 2 tempat. Oke, wes jos. Kira untuk saya nggak puas yang bagian hitam aku. Kalau yang bagian ininya jos. Oke, warnanya sewager. Wes nggak didelok. Hasil tembaknya setelah hasil tembaknya setelah dipasangi seperti apa. Wes jeruk ada kan ideal banget. Konyos sih Sat. Wis mulus moning kan. Nyoweni jalan jare wito nih. Oke, hasil tembaknya seperti gini. Ini setelah terpasangi ya. Kalau di kamera kelihatan hijau, padahal ini sebenarnya apa itu namanya soft. Hijaunya itu kalah sama kuningnya itu loh. Nah, seperti gini hasil tembak. Wes teman-teman cobaan aja. Jadi formulanya itu tadi ya. Lem green Kawasaki-nya 2. Terus apa itu namanya? Hijau Kawasaki yang solidnya itu 1 perbandingannya. Nanti tembakannya wes jos. Dasarannya silver enak.